kita mendoakan doa pembangunan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu pembukaan, Nada Bakti nomor 348. Lahirlah di Betlehem seorang putera yang patut aku kasih dengan tulus hati. Sungguh, sungguh dengan tulus hati, padanya ku serahkan segala milikku. Jiwa ragaku genap, hidup dan matiku. Sungguh, sungguh hidup dan matiku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan besertamu juga.
Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali. Kita merayakan hari ini Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani, atau juga oleh gereja disebut Pesta Tiga Raja. Teladan para sarjana dari timur membuka jalan bagi kita. Mereka telah datang mencari bayi Yesus dengan hati yang gembira. Perjalanannya dilalui bukan tanpa kesalahan, namun mereka tetap yakin akan kemuliaan Tuhan yang akan disembahnya itu. Melalui tanda-tanda yang dapat mereka tangkap, akhirnya mereka dapat sampai di hadapan Sang Timur, cahaya abadi. Hati mereka merasa bahagia, dan karena itu dipersembahkannya emas, kemenyan, dan mur sebagai lambang serah diri dan sembah yang tulus kepada Yesus Sang Almasih. Semoga seluruh umat semakin mengalami kemuliaan Tuhan seperti para sarjana dari timur ini. Mari saudara-saudara kita persembahkan doa-doa, permohonan dan syukur kita di hadirat Tuhan, terlebih lagi di masa Natal dan juga pada tahun yang baru ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai yang memanggil para sarjana dari timur dengan cahaya bintang-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang memanggil kami dari kegelapan dengan cahaya-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang menghendaki semua bangsa bergabung dalam perarakan menuju cahaya abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Sebelumnya kita berdiri dan kita mendaraskan madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh belas kasih, Engkau telah menyatakan kemuliaan Putramu kepada para bangsa. Semoga dengan penampakan Putramu itu semakin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri kepada bimbingan bintang-Nya. Dengan demikian semakin banyak pula orang yang mengimani Engkau melalui Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang senantiasa mendampingi membimbing kami. Dialah Sang Immanuel. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama dengan saudara kami Bapak Anton Sudirman yang merayakan ulang tahunnya hari ini genap 58 tahun. Terima kasih Bapak atas segala berkat, kemurahan dan rahmat-Mu yang Kau nyatakan kepadanya dalam hidup setiap hari. Di tengah keluarga bersama dengan istri dan anak-anaknya. Berkatilah Bapak Anton, dampingan dan kuatkanlah dia. Semoga ia tetap sehat walafiat bersama keluarga dan Engkau mengurniakan bimbingan dan penyertaan-Mu sepanjang hari. Dan semoga di tengah keluarga dan tengah lingkungan masyarakat dan gereja-Mu, ia selalu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah juga keluarganya, istri dan anak-anak, serta sanak saudara, sanak keluarganya. Semoga Engkau mendampingi, menguatkan mereka, agar mereka juga tetap boleh merasakan damai sukacita yang dibawa oleh Putramu Yesus. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah.
Sabda Allah dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur Tanggapan Puji Syukur 807. Raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang
Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya 951. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yehuda, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya.
Lalu mereka bersujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Sebelumnya juga hari raya ini dikenal dengan istilah atau nama Pesta Tiga Raja, yaitu Raja Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Nah, apa yang menjadi permenungan kita di dalam perayaan ini? Bahwa ternyata Tuhan hadir walaupun lahir di Bethlehem, tetapi tidak hanya datang untuk orang-orang Yahudi, tidak hanya datang untuk orang-orang Israel, tetapi Tuhan juga menampakkan kemuliaannya lewat bintang istimewa, bintang timur, bintang kejora kepada bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, pernyataan kemuliaan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain itu juga ditampakkan atau dinyatakan dengan kedatangan tiga raja dari timur. Ataukah juga bahwasanya mereka senantiasa mau datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudari, kita mendengarkan di sini dalam bacaan Injil bagaimana Raja Herodes ternyata terkejut sekali mendengar bahwa seorang anak yang baru lahir di Bethlehem itu akan menjadi penyelamat bangsa Israel, tetapi juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Itu dikatakan ketika mendengar bahwa para raja dari timur, sarjana perbintangan ini datang menyembah, dia menjadi sangat takut sebenarnya. Mengapa dia takut? Karena dia takut kehilangan atau terlepas dia punya kuasa atau jabatannya sebagai raja di Israel. Maka pura-pura dia bertanya kepada raja dari timur. Para sarjana ini mengatakan, pergilah, carilah informasi tentang anak itu dengan seksama, dan kalau kamu sudah menemukannya, kembalilah kepadaku supaya aku pun juga pergi untuk menyembah dia. Tetapi bukan maksud murni, bukan maksud yang sesungguhnya menyembah, tetapi untuk membinasakan atau membunuh anak itu. Tetapi kuasa Roh Kudus, kuasa Allah dinyatakan kembali kepada para sarjana dari timur supaya mereka jangan kembali ke Yerusalem, tetapi mereka kembali ke negerinya lewat jalan yang lain. Apa artinya adegan atau peristiwa ini? Bahwa ketika kita telah berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, berjumpa dengan Yesus, teristimewa ketika kita telah percaya mengimani Yesus, kita harus berani berubah. Kita harus berani meninggalkan cara hidup kita yang lama, jalan hidup kita yang lama yang tidak baik, yang tidak benar, dan berani menempuh jalan hidup yang baru. Seperti para sarjana dari timur, mereka berani menempuh jalan yang baru karena mereka tidak mau lagi mengulang peristiwa kesalahan, karena mereka datang di Yerusalem padahal di tempat itu tidak ada Mesias. Mereka keliru datangnya, dan karena itu mereka pulang dengan jalan yang baru pula, berani menempuh jalan yang baru. Nah, itulah pengalaman tiga raja setelah bertemu dengan Yesus, Sang Mesias, Sang Immanuel, bintang kejora, bintang timur yang menerangi semua bangsa. Mereka berubah hidupnya. Kini mereka memuliakan Tuhan dan mengimani Yesus.
Bahkan lebih daripada itu mereka bersukacita karena boleh mengimani Yesus, boleh berjumpa dengan Yesus. Dan karena sukacita yang melimpah, mereka berani mempersembahkan yang terbaik, yang sangat istimewa yang mereka miliki, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, gambaran atau simbol emas, kemenyan, dan mur adalah mewakili pribadi Yesus. Seorang yang persembahkan emas kepada seseorang itu mau mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang istimewa, seorang raja mulia, raja besar. Maka raja yang dilantik menjadi raja selalu diberikan kepadanya satu emas. Itu menunjukkan kuasa dan martabat Yesus sebagai raja mulia. Yang kedua, mereka mempersembahkan kemenyan. Kemenyan ini seringkali dipakai pada saat kita ibadah. Ketika ada perayaan-perayaan besar, kita menggunakan kemenyan. Untuk apa? Supaya kita mau memberikan bau harum kepada seluruh ruangan, kepada semua orang yang datang, dan terutama untuk menyatakan kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah, kalau demikian, kemenyan ini melambangkan bahwa seorang yang mulia, Imam Agung, hadir di tengah-tengah kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Immanuel. Maka kemenyan menggambarkan kemuliaan sebagai Imam Agung, sebagai yang senantiasa menguduskan umatnya, senantiasa memulihkan kita, dan terutama mau menyelamatkan kita. Dan mur itu kebiasaan di Timur Tengah, kalau ada orang yang sakit itu senantiasa mereka menggunakan bahan dari minyak mur, dicampurkan dengan obat-obatan supaya orang yang sakit ini cepat sembuh atau pulih. Atau juga ketika ada orang meninggal, orang biasanya dibalsemi dengan mur supaya jangan hancur atau membusuk. Itu mau menunjukkan bahwa Yesus yang mendapatkan mur ini adalah tanda keabadian. Dia menguasai hidup dan mati manusia. Maka dalam tangan Yesus hidup kita semakin dikuatkan, karena dalam tangan Dialah hidup dan mati kita senantiasa ditentukan. Maka persembahan tiga sarjana, tiga raja ini mau mengungkapkan sesungguhnya siapakah Yesus itu sebagai Raja Agung, Imam Agung, dan juga sebagai penguasa kehidupan ini, hidup dan mati kita. Kita yang telah menerima Yesus, kita yang telah mengimani Yesus lewat baptisan dan berbagai macam sakramen yang sudah kita terima, bahkan setiap tahun merayakan Natal, seharusnya juga bersikap seperti tiga raja dari timur, selalu mau menyembah Yesus walaupun harus melalui rintangan perjalanan yang jauh, berbagai macam persoalan problem harus dihadapi, tetapi ketika orang telah berjumpa menemukan Yesus karena lewat berbagai macam perjuangan dan pengorbanan, pasti selalu ada sukacita, damai sejahtera. Dan lebih daripada itu, orang berani mempersembahkan hidupnya bukan lagi emas, kemenyan, dan mur, tapi mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, lewat pelayanan kita, lewat perbuatan-perbuatan baik kita, lewat kata-kata kita yang senantiasa memuji, menyembah Tuhan. Itulah makna perayaan hari ini, Hari Raya Penampakan atau Epifani atau Pesta Tiga Raja. Bahwasanya kita mau mencontoh teladan para sarjana atau para raja dari timur ini. Semoga kita berani menyembah, memuliakan Tuhan, dan senantiasa bersyukur kepadanya. Amin. Mari saudara-saudari kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari setia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terang yang menerangi segala bangsa dengan sinar kebenaran dan teladan hidupnya. Marilah kita jawab doa kita dengan seruan, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan,
Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi gereja Kristus, ya Tuhan Yesus, semoga gereja menjadi cahaya yang menerangi makna kehidupan, serta memancarkan kegembiraan, kasih, dan damai bagi semua orang. Marilah kita mohon, semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang menamakan diri umat beriman, serta menjadi penganut suatu gereja, ya Tuhan Yesus, semoga semua orang beriman tidak merasa paling memiliki segala hikmat dan kebenaran, tetapi sebaliknya, semoga mereka tetap mencari Tuhan dan tumbuh dalam iman. Marilah kita mohon, semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi semua orang dan semua bangsa yang mencari kebenaran dan kebahagiaan, pembebasan dan pengampunan, ya Tuhan Yesus, semoga bangsa-bangsa tidak mencari dengan sia-sia, tetapi menemukan Kristus sebagai bintang yang menuntun jalan hidup semua orang. Marilah kita mohon, semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi gereja Kristus yang tersebar di seluruh dunia, ya Tuhan Yesus, semoga gereja mengumpulkan semua bangsa dan budaya yang begitu berbeda satu sama lain dalam satu persekutuan iman dan kasih. Marilah kita mohon, semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di tempat ini, ya Tuhan Yesus, semoga kami tetap menyambut Engkau, juga bila Engkau menampakkan diri kepada kami dengan cara-cara yang tidak seperti kami harapkan. Marilah kita mohon, semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau lebih dekat dengan kami daripada manusia manapun juga. Terangilah kegelapan kami dan tolonglah kami untuk menyinarkan terang kasih dan kebenaran-Mu kepada dunia. Engkaulah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Mada Bakti 349. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sudilah memandang dengan rela kami umat-Mu yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah Kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab hari ini Engkau menyingkapkan misteri penyelamatan kami yang tak terperikan. Hari ini Engkau menampakkan cahaya para bangsa, yakni Yesus Kristus Putramu terkasih. Dalam Dia Engkau memulihkan keadaan kami. Dengan tampil sebagai manusia yang akan mati seperti kami, Ia meresapi kami dengan daya hidup ilahi yang tak dapat mati. Maka dari itu bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama dengan segala penghuni surga, kami mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 10. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu kepada kami. Ia datang ke dunia hendak membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ia dilahirkan di Bethlehem sebagai anak kecil dan disembah oleh para gembala dengan hati gembira. Para sarjana datang dari jauh mempersembahkan hadiah kepadanya. Ia menjadi besar, suka membantu sesamanya dan selalu patuh kepadamu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsaraan, salib dan wafatnya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ku dan Allahku. Sesudah itu ia mengambil piala berisi air anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu
yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon terimalah kami sendiri bersama putramu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami Yohanes, dan para uskup semuanya. Semoga dalam masa Natal ini kami umat-Mu mendapatkan ketentraman hati, sehingga mampu mendamaikan yang bermusuhan dan mengampuni yang bersalah. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dan noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir
dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu Dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini aku dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menerangi kami dengan cahaya-Mu. Semoga Engkau berkenan untuk tetap menerima
dan memimpin kami, agar setelah dikuatkan dengan rezeki surgawi ini, kami pun dapat melanjutkan perjalanan kami menuju tanah air surgawi dengan aman sentosa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan antara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup Mada Bakti 354. Hai gembala, dengarkanlah kabar indah bagimu. Datanglah menuju gua menghadap Allah Putra. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat pilihan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.